Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Tia, saya datang lagi ke sini hari ini ingin menanyakan masalah yang kemarin yang sempat kita bicarakan. Apa kamu sudah memutuskan untuk membeli kedai ini? Setelah saya hitung-hitung, ternyata biaya yang harus saya keluarkan itu cukup besar. Jujur, saya merasa belum sanggup untuk mengambil resiko sebesar ini. Ibu ngerti, Tia, tapi ada hal yang harus aku sampaikan ke kamu. Hari ini akan menjadi hari terakhirmu bekerja di sini. Kisah ini dialami oleh Tia, perempuan paruh baya yang bekerja di sebuah kedai minuman yang ada di pinggir jalan. Alhamdulillah, dagangan hari ini laris manis. Dari pagi sampai sore, hampir nggak ada jeda. Pelanggan datang terus, tapi rasanya capek sih. Ya, meskipun begitu, tetap harus bersyukur lah. Rasanya juga puas banget lihat minuman habis satu persatu. Semoga bulan ini penjualannya bisa tembus target lebih tinggi dari biasanya. Dan mudah-mudahan si bos ngasih bonus lagi. Kan lumayan buat nambah tabungan, bisa bantu orang tua juga. Ya, siapa tahu dengan kerja keras ini bos juga ngelihat usahaku. Loh, Tia, kok tumben jam segini udah pulang? Biasanya habis maghrib baru pulang. Iya Bu, hari ini penjualan Tia alhamdulillah sudah habis lebih cepat, jadi Tia bisa pulang lebih awal deh. Wah, syukur alhamdulillah, berarti rezekinya lancar. Iya Bu, semoga aja terus ramai gini jualannya. Oh iya, hari ini Ibu masak apa? Tia lapar banget nih. Ibu masak makanan kesukaanmu, sambal ayam goreng. Tadi kebetulan ayamnya bagus-bagus di pasar. Wah, enak banget Bu, pas banget Tia pulang lebih awal, bisa makan sambil nyantai. Iya, tapi jangan lupa cuci tangan dulu, terus nasinya di Magicom. Iya. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu, jualan Tia pun mulai sepi dikarenakan banyaknya pesaing yang bermunculan dan peralihan tren pasar yang ikut berubah. Aduh, kok sepi banget ya hari ini? Orang-orang pada kemana sih? Dari pagi buka jam 10 sampai sekarang sore baru laku 2 cup. Rasanya bosan banget nungguin tapi nggak ada yang beli. Masa sudah hampir 2 bulan begini terus? Apa mungkin orang-orang udah bosan kali ya minum cappuccino terus? Apalagi sekarang makin banyak yang jual es di sekitar sini. Modelnya macam-macam lagi, rasanya juga variatif. Orang-orang pasti penasaran nyoba yang baru-baru. Kadang aku juga kepikiran, apa emang jualan cappuccino ini udah nggak bisa bersaing ya? Atau mungkin harus ada varian baru biar orang pada mau beli. Kalau gini terus, lama-lama kedai ini bisa tutup. Tia, gimana penjualan hari ini? Ada peningkatan nggak dari hari kemarin? Aduh Bu, jujur aja hari ini sepi banget Bu. Dari pagi jam 10 sampai sekarang cuma terjual 2 cup aja. Loh, saya sudah menduga akhir-akhir ini memang makin sulit. Kenapa ya Bu? Padahal dulunya rame banget. Ya karena persaingannya makin banyak, modal jalan terus, tapi hasilnya makin merosot. Makanya hari ini saya datang mau ngobrol sama kamu Tia. Ngobrol masalah apa ya Bu? Begini, saya mau nawarin, kamu mau nggak kalau kedai ini kamu beli dan kamu teruskan jualannya di sini. Jadi kamu bukan lagi kerja sama saya, tapi usaha ini sudah milikmu sendiri. Hah? Beli kedai ini? Saya bingung harus jawab apa Bu. Tapi kenapa tiba-tiba Bu Laras mau jual kedai ini? Jujur saja, saya sudah nggak mampu lagi jalankan bisnis ini. Keuntungannya terus menurun. Beberapa cabang juga udah gulung tikar, jadi tinggal beberapa aja kedainya yang bertahan. Daripada saya pertahankan, tapi makin rugi, lebih baik saya lepas. Tapi kalau saya beli, takutnya saya nggak mampu Bu. Lagian saya juga masih baru di dunia F&B kayak gini. Terus saya nggak tahu uang saya cukup atau nggak buat beli kedai ini. Makanya saya tanya dulu, kalau kamu ada niat, pasti bisa cari jalan. Saya lebih senang kalau kedai ini diteruskan sama orang yang sudah terbiasa kerja di sini, daripada sama orang lain yang belum tahu sama sekali. Saya pikir-pikir dulu deh Bu, soalnya keputusan ini besar banget buat saya. Jangan kelamaan mikir Tia, saya butuh keputusan cepat. Kalau kamu nggak mau, saya harus segera cari orang lain. Saya butuh waktu semalam buat mikir dan hitung-hitung dulu Bu. Oke, saya tunggu jawaban kamu besok ya.
Saya harap kamu bisa ambil keputusan terbaik. Kalau kamu serius, kedai ini bisa jadi rezeki buat kamu. Baik Bu, besok akan saya kabari lagi. Bu, tadi pas Tia kerja, Bu Laras datang, bosnya Tia. Terus beliau ngomong sesuatu, Bu. Ngomong apa Tia? Kok kelihatannya serius banget? Katanya beliau nawarin Tia buat beli kedainya. Ngomongnya sih beliau udah nggak sanggup lagi jalanin usaha ini. Jadi beliau nawarin Tia untuk nerusin jualan es di sana. Nah itu dia Bu. Oh begitu. Terus kamu gimana? Mau nerima tawaran itu? Aku masih bingung banget. Di satu sisi aku kepikiran, siapa tahu kalau aku yang kelola jualannya bisa rame. Tapi di sisi lain aku takut gak sanggup. Aku pengen minta pendapat dari ibu dong. Kalau ibu sih nggak bisa mutusin. Semua balik lagi ke pilihanmu. Tapi ibu kasih tahu ya, buka usaha sendiri itu modalnya besar. Harus mikirin biaya sewa lapak, bahan baku, alat-alat, belum lagi biaya lainnya. Dan kalau jualan sepi, bisa-bisa malah rugi. Iya juga ya Bu, selama ini aja jualan sepi terus. Gimana kalau aku keluar modal gede, ujung-ujungnya malah buntung ntar. Aku rasa lebih baik aku nggak usah beli kedai itu dulu Bu. Kalau memang itu keputusanmu ya nggak apa-apa. Yang penting jangan terburu-buru. Semua ada waktunya. Kalau nanti rezeki kamu memang di usaha sendiri, pasti ada jalannya kok. Iya Bu, makasih ya udah kasih masukan. Kalau nggak ada ibu, aku pasti masih bingung. Sama-sama. Siang itu, suasana kedai cukup sepi dan belum ada satupun pelanggan yang beli. Namun tak lama kemudian, Bu Laras, sang pemilik kedai, datang menghampiri Tia yang sedang berjaga. Ya, saya datang lagi ke sini hari ini ingin menanyakan masalah yang kemarin yang sempat kita bicarakan. Apa kamu sudah memutuskan untuk membeli kedai ini dan meneruskan usaha minumannya? Sebelumnya saya minta maaf Bu Laras, saya sudah memikirkan matang-matang. Setelah saya hitung-hitung, ternyata biaya yang harus saya keluarkan itu cukup besar. Jujur saya merasa belum sanggup untuk mengambil resiko sebesar ini. Jadi saya memutuskan untuk tidak membeli kedai ini Bu. Oh ya udah kalau gitu, kalau memang kamu nggak mau nerusin usaha ini ya nggak apa-apa. Aku juga paham kok, memang tidak mudah memulai usaha sendiri, apalagi dengan modal yang besar. Sebenarnya saya juga merasa berat menolak karena saya sudah terbiasa kerja di sini. Tapi saya juga takut kalau nanti gagal, saya nggak ingin mengambil langkah yang salah Bu. Ibu ngerti ya, tapi ada hal yang harus aku sampaikan ke kamu. Hari ini akan menjadi hari terakhirmu bekerja di sini. Hah, hari terakhir? Apa kedainya mau ditutup, Bu? Iya, Ibu udah nggak sanggup lagi menjalankan bisnis ini. Beberapa bulan terakhir, penjualan terus menurun. Dan Ibu sudah coba bertahan, tapi ternyata memang sulit. Kalau memang kedai ini harus ditutup, saya hanya bisa menerima Bu. Ya walaupun sebenarnya sedih, tapi saya ikhlas Bu. Soalnya banyak kenangan juga. Aku minta maaf ya Tia, kalau selama ini Ibu ada salah sama kamu, baik dalam perkataan atau sikap sebagai atasan. Dan Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah setia bekerja di sini meski keadaannya semakin sulit. Nggak perlu minta maaf Bu, justru saya yang berterima kasih karena sudah diberi kesempatan kerja di sini. Saya jadi banyak belajar dari pengalaman selama di kedai ini, Bu. Semoga kamu segera dapat pekerjaan baru yang lebih baik dari ini, Tia. Ibu benar-benar mendoakan yang terbaik untukmu, Tia. Amin. Terima kasih banyak, Bu Laras. Semoga Bu Laras juga diberi kesehatan dan rezeki yang lebih baik setelah ini. Sejak saat itu, Tia menjadi pengangguran sampai beberapa bulan. Bosen juga nganggur di rumah gini. Badan juga rasanya sakit-sakit semua. Apa mungkin gara-gara kurang gerak ya? Aku harus nyari kerjaan lagi nih. Tapi nyari kerjaan kemana? Oh iya, aku coba telepon aja si Dewi. Dia kan sekarang lagi kerja di rumah makan. Ya, barangkali di tempat kerjaannya butuh karyawan. Halo Wi, apa kabar? Lama banget kita nggak ngobrol. Alhamdulillah, baik Tia. Kamu sendiri gimana? Aku juga baik Wi.
Aku mau nanya deh, di tempat kerjamu ada lowongan kerja nggak? Nyari lowongan kerja buat siapa, Tia? Buat aku sendiri, Wi. Aku lagi butuh kerjaan. Loh, bukannya kamu udah kerja enak di kedai minuman itu? Aku sering lihat status WA-mu loh, sering dapat bonus bulanan gitu kan? Iya, Wi, itu dulu. Sekarang aku udah nganggur hampir 2 bulan. Lah, kok bisa resign? Kenapa keluar dari kerjaan yang dulu? Bukan resign sih, Wi, tepatnya. Jadi, aku terpaksa keluar, soalnya kedainya udah bangkrut. Ya otomatis aku nggak ada kerjaan lagi. Oh gitu, pantesan. Kalau di tempat kerjaku sih emang lagi butuh karyawan, tapi yang dicari tuh cowok, bukan cewek. Coba tolong bilangin ke bos kamu, Wi. Siapa tahu aku bisa masuk kerja. Aku juga bisa kerja berat kok, meskipun pekerjaannya itu angkat-angkat. Ya udah, besok aku coba tanyain dulu ke bosku ya. Kalau ada kemungkinan, nanti aku kabarin lagi deh. Makasih banget, Wi. Jangan lupa kabarin ya kalau udah ada jawabannya. Siap, nanti aku update lagi kok. Semoga aja jadi rezeki kamu, Tia. Iya, halo Wi. Kamu lagi sibuk nggak, Tia? Enggak kok, lagi nyantai aja ini. Ada apa emangnya, Wi? Jadi gini, kemarin kan kamu tanya sama aku soal lowongan kerja di tempat kerjaku. Nah, tadi pagi aku udah sempat ngobrol sama bosku. Oh iya, terus gimana, Wi? Bos kamu bilang apa? Ada lowongan nggak? Alhamdulillah ada, Tia. Kata bosku, kalau memang niat kerja, langsung aja lamar ke rumah makan tempat aku kerja sekarang. Bos juga bilang, nggak usah ribet bawa lamaran sama datang langsung aja. Ya Allah, beneran, Wi? Jadi aku boleh ngelamar kerja di sana? Iya beneran, bos aku tuh orangnya terbuka, apalagi katanya lagi butuh tambahan karyawan sekarang. Masya Allah, seneng banget dengernya, Wi. Makasih banyak ya, udah mau bantuin aku nyari info lokernya. Aku bener-bener butuh kerjaan sekarang. Iya, Tia, aku ngerti kok. Lagian aku juga pengen kalau kita bisa kerja bareng, pasti lebih asik. Bener banget, Wi. Kalau ada kamu kan, aku jadi nggak terlalu canggung. Aku nanti coba siapin lamaran kerja deh. Kira-kira aku langsung ke bosnya atau gimana, Wi? Kamu bawa lamaran aja, terus nanti aku bisa kenalin langsung ke bos. Biar bos tahu kalau kamu emang rekomendasi dari aku. Wah, makasih banget ya, Wi. Untung ada kamu. Kalau enggak, aku nggak tahu harus cari kerjaan kemana lagi. Jangan ngomong gitu ah. Namanya juga teman lama. Kalau bisa bantu ya aku bantu. Yang penting kamu juga serius ya, jangan setengah-setengah kalau kerja. Insya Allah aku serius, aku bakal berusaha kerja sebaik mungkin kalau diterima nanti. Baguslah, oke kalau gitu besok kamu siapin lamarannya ya. Nanti kabarin aku kapan mau datang, biar aku bisa dampingin. Siap, Wi. Makasih banyak ya sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.